Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Para teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam serial diskusi komunitas simposium. Tokoh yang akan kita bahas itu adalah Abul A'la Al-Maududi, yang akan kita bahas tentang teodemokrasinya. Oke. Dan mungkin ini tidak jauh beda dengan pembahasan saya sebelumnya di serial politik Islam ya. Cuma memang yang membedakan itu, Abul A'la Al-Maududi itu tidak hanya sebatas teoritik tuh. Tidak hanya sebagai seorang yang teoritis, tapi juga seorang praktisi di bidang gerakan Islam. Bahkan dia juga bagian dari Al-Mujaddid, pembaharu. Tapi pembaharu di gerakan ideologis Islam itu. Abul A'la Al-Maududi itu, atau biasa dipanggil sebagai Sayyid atau Syekh Abul A'la Al-Maududi itu. Seandainya di Indonesia ini mungkin Habib itu, karena secara keturunan itu dia masih nyambung terhadap Rasulullah. Dia itu lahir di Aurangabad, satu kota terkenal di Kesultanan Hyderabad, Deccan. Tepatnya di Andhra Pradesh, India. Pada tanggal 3 Rajab 1321. Oke. Atau bertepatan pada 25 September 1903 Masehi. Dan memang Abul A'la Al-Maududi dia itu terlahir dari keluarga terhormat. Ya wajarlah, karena secara garis keturunan Abul A'la Al-Maududi ini masih nyambung terhadap Rasulullah. Dia itu terlahir dari 3 bersaudara, dan memang ya kan seperti saya katakan tadi, seandainya Indonesia ini Habib. Dia itu nyambung kepada Rasulullah melalui ayah dan kakeknya. Namun nama dari Abul A'la Al-Maududi itu sendiri itu bukan pemberian dari kakek atau dari sang ayah yang dinisbahkan kepada Rasulullah langsung, tapi justru pemberian dari sang nenek itu. Dan hebatnya sang neneknya juga seorang Syekh tarekat Kristi itu. Atau bukan Kristi ya, Kristi. Kalau Kristi itu yang renyah-renyah gimana gitu. Yakni Khawajah Qutbuddin Maududi pada tahun 527 Hijriah itu. Ayah dari Abul A'la Al-Maududi ini adalah Ahmad Hasan Al-Maududi itu, yang lahir pada tahun 1885 Masehi itu. Dan ibunya bernama Ruqayyah, keturunan Turki. Ya, kalau sekarang dipanggil Turki itu. Dan ayahnya itu seorang fakih yang terkenal itu. Bahkan seorang, tapi bukan kak fakih. Fakih itu adalah penisbatan terhadap seorang yang dianggap memiliki pemahaman tinggi terhadap agama itu. Dan ayah dari Maududi ini juga seorang pengacara. Kecerdasan dan penguasaan terhadap Islam itu dia karena penanaman sejak dia sebelum berusia 13 tahun itu. Bahkan sang ayah mendedikasikan hidupnya khusus untuk mendidik Al-Maududi ini. Sampai-sampai sang ayah Ahmad Hasan tadi itu
Ahmad Hasan itu sampai melepaskan status sebagai seorang pengacara itu untuk mendidik, khusus untuk mendidik anaknya. Selain karena ingin mendedikasikan untuk pendidikan anaknya, Ahmad Hasan juga merasa sudah mulai tidak merasa sudah hilang ideologis ke pengacaraan di tempat dia bekerja, karena lebih pragmatisme yang ada di sana, lebih condong ke dunia barat itu. Jadi memang pengacara, status pengacara itu sama dengan saya juga pengacara. Pengangguran banyak acara. Nah, masa kecilnya memang Abu Hasan Al-Maududi itu memang masa kecilnya selalu dihiasi dengan pendidikan oleh sang ayah. Bahkan sebelum berumur 11 tahun itu. Jadi kalau seandainya anak sekarang itu setelah dewasa dia nakal itu, mungkin orang-orang akan mengatakan bahwa masa kecilnya kurang bahagia karena dicokoki dengan pendidikan terus itu. Bahkan saat disekolahkan itu, Abu Hasan Al-Maududi itu sempat kuliah di Darul Ulum. Enggak, tapi bukan Darul Ulum Banyuanyar itu. Sayangnya sekolah dia itu terputus hanya karena sang ayah jatuh sakit dan meninggal dunia. Kasihan ya. Di sekolah perguruan tinggi Darul Ulum Hyderabad itu. Jadi kita tidak bisa galang dana untuk bantu pembiayaan dari Al-Maududi itu. Dia memilih untuk putus studi itu. Al-Maududi itu memang tumbuh sebagai seorang anak yang sosiokultural itu. Karena dididik secara ideologis oleh ayahnya sejak kecil itu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya mungkin nanti saya lebih seperti menyampaikan materi kultum itu. Kuliah 7 menit itu. Karena pembahasan ini Al-Maududi akan lebih sering membawa nama Allah pada pembahasan dan pemikirannya. Jadi bukan karena saya kenal ya, tapi memang materi Al-Maududi itu selalu tentang Allah dan Allah terus. Subhanallah, ini tepat sekali dengan nuansa Ramadan itu. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Bahkan Al-Maududi itu juga menghabiskan masanya juga untuk ada di beberapa tarekat itu. Jamiat Islamiyah itu. Bahkan dia juga terkenal sebagai seorang jurnalis muslim. Karena dia juga ada di beberapa surat kabar, surat kabar sebagai seorang editor itu. Dia juga aktif menulis tentang perpolitikan Islam di berbagai surat kabar karena dia menganggap sudah mulai ada pembangunan stigma negatif terhadap politik Islam pada masa itu. Dan dia menulis buku pertamanya itu Al-Jihad fi Al-Islam. Langsung jihad bro. Oke guys. Dan hebatnya buku itu bukan tidak berangkat dari pribadinya, tapi justru karena dianggap dia mampu, dia dipanggil oleh tokoh yang namanya Muhammad Ali Jauhar, dan bahkan itu diumumkan secara terbuka di Masjid Jami' Delhi itu. Entah di mana ini letaknya. Dia itu bahkan semakin mematangkan perpolitikan dunia Islamnya itu saat memasuki paruh ketiga abad ke-20 itu. Nah, ini saksinya adalah Khursyid Ahmad dan Zafid Ishak. Dia itu bahkan memberikan statement yang menohok bahwa pangkal kehancuran dan keruntuhan umat muslim ialah efek negatif dari nasionalisme.
pangkal kehancuran itu dan keruntuhan umat muslim ialah efek dari nasionalisme. Nah, karena memang nanti Al-Maududi itu memandang negara itu dia memang tengah membahas demokrasi, tapi tidak seperti yang sekarang tadi tidak bisa lepas dari Allah. Makanya nanti teman-teman akan saya kasih kuliah 7 menit di sini sebagai pengantar untuk menunggu Maurib. Bahkan pada tahun 1937 itu Dr. Muhammad Iqbal itu pernah mengajak Al-Maududi itu dalam suatu surat itu untuk pindah ke Punjab itu, untuk melakukan suatu riset itu, jurisprudensi Islam. Dan ada pengaruh Muhammad Iqbal juga dalam pemikiran dan pandangan Al-Maududi tentang politik Islam itu. Yeah. Namun sayang ya, perjuangan Maududi di din Islam hanya berkisar antara 2 atau 3 tahun saja. Karena dia itu meninggalkan untuk kemudian pindah ke Lahore. Jadi dia berjuang dengan Muhammad Iqbal itu sebentar saja itu. Apa sih yang istimewa dari Al-Maududi itu? Dalam gerakan tarekatnya itu, Jamiah Islamnya, dia sempat memberikan statement monoho lagi itu dengan mengatakan bahwasanya bekerja sama dengan Inggris yang notabene sebagai penjajah waktu itu sama halnya dengan melanggengkan kejahatan. Jadi siapapun itu yang bersama dengan Inggris waktu itu, Al-Maududi mengklaim dia sebagai seorang yang melakukan kejahatan itu. Karena memang masa itu Inggris tengah menjadi sebagai negara adidaya yang menjajah itu. Gerakan Al-Maududi ini itu adalah gerakan ideologis politis. Dia tuh mengerahkan suatu gerakan yang sangat fundamentalis dari bawah, memberikan penyadaran terhadap seluruh umat Islam tentang ketauhidan, tentang risalah kenabian dan tentang kekhalifahan itu. Dan bahkan dia tuh memberikan statement, memberikan pernyataannya, argumentasi dalam gerakan fundamentalisnya ini, bahwasanya umat terakhir tidak akan menjadi lebih cerah dan lebih baik kecuali dia itu mengikuti gerakan para pendahulunya itu. Siapa? Yakni Nabi Muhammad dan para khalifah itu. Nah, mendekati kemerdekaan Pakistan yang dideklarasikan pada tanggal 28 Agustus 1947, 2 tahun ya dari kemerdekaan Indonesia itu. Gerakan Al-Maududi ini semakin intens. Bahkan sudah biasa bagi Al-Maududi itu keluar masuk penjara itu. Mau ngerasain, Bos. Enggak, dia tuh seandainya tokoh di sini tuh mungkin gerakannya itu sama seperti Soekarno itu. Jadi dia sudah biasa masuk penjara dikeluarkan. Karena memang statement-statementnya itu selalu dianggap ancaman bagi dan gerakan-gerakannya bagi para pemerintahan pada masa itu. Nah, apa yang diperjuangkan sebenarnya sih oleh Al-Maududi itu? Sebenarnya simpel. Al-Maududi itu hanya menginginkan bahwasanya Islam menjadi ideologis dari negara yang baru terbentuk itu. Nah, sayangnya Pak Al-Maududi itu wafat pada 22 September 1979 itu. Dan dia tuh mengakhiri aktivitas perjuangannya di bidang daulah Islamiyah itu. Subhanallah, subhanallah. Nah,
Apa yang mendasari pembangunan di pemikiran Al-Maududi itu? Teman-teman mohon disimak ya. Ada yang disebut sebagai konsep tauhid itu. Ilahiyah. Jadi kata Al-Maududi itu, ilahiyah itu. Itu memang ada pemaknaan yang beragam, ada yang kepada Tuhan, untuk Tuhan dan sebagainya. Tapi yang terpenting bagi Al-Maududi, ilahi itu. Ada maksud bahwa pemasrahan kita sepenuhnya kepada zat yang memiliki kita. Ilahi, kepada Tuhan lah segalanya itu. Sehingga bagi Al-Maududi segala bentuk peribadahan, segala bentuk aktivitas sosial, segala bentuk ketatanegaraan, aktivitas di tanah negara itu semuanya tidak lain hanya untuk Sang Ilahi. Subhanallah. Nah, jadi seperti apa sih konsep politik yang dibangun oleh Al-Maududi itu? Ada 3 konsep gitu, ada 3 poin penting itu. Ya Allah. Pertama itu enggak tetap yang ini. Tauhidiyah. Yang kedua risalah. Khilafah. Untung tidak ada teman-teman banser. Iya. Saya bedah satu persatu itu. Untuk yang pertama tauhidiyah itu, tauhid itu. Mungkin sudah saya bahas di konsep tauhid tadi ya. Bahwasanya segala sesuatu itu kedaulatannya itu ada di Allah. Manusia tidak memiliki apa-apa itu. Nah, kedua, risalah Nabi itu. Sesuai dengan pernyataan dari Al-Maududi bahwasanya umat terakhir atau manusia itu tidak akan tercerahkan dan tidak akan ada perbaikan jika dia tidak melihat gerakan atau dia tidak melihat apa yang pernah dilakukan oleh pendahulunya termasuk Nabi Muhammad ya. Jadi selain tauhidiyah menyatukan diri pada syariat Allah, pada syariat yang turun dari Allah itu, maka jangan lupakan bahwasanya risalah Nabi itu ada sebagai kepanjangan tangan Tuhan dalam menyampaikan syariatnya itu. Jadi perpolitikan, konsep politik yang dibangun oleh Al-Maududi itu katanya tidak boleh melangkahi apa yang pernah dilakukan Rasulullah dalam berpolitik. Dan terakhir itu adalah khilafah. Apa khilafah itu? Ini mungkin kita akan berbicara tentang khilafah, tentang hal yang sifatnya partikular itu, atau mungkin hal yang sifatnya dominan itu. Tapi bagi kata Al-Maududi itu saat berbicara tentang khilafah itu, ini berbicara manusia sebagai suatu makhluk yang diturunkan untuk menjadi khalifah itu. Berasal dari kata khalifah tadi sebagai wakil Tuhan itu. Nah, dan kata Al-Maududi, kendati pun sebagai wakil Tuhan itu, sebagai khilafah di bumi itu, manusia itu bukan tidak memiliki kemerdekaan itu. Tapi kemerdekaan yang dimiliki oleh manusia kata Al-Maududi itu bukan kemerdekaan yang seperti sebagaimana dunia barat membahasnya itu. Sebagai kemerdekaan yang free tanpa batas itu. Tapi bagi Al-Maududi itu, kemerdekaan yang dimaksud dalam syariat Islam itu, dalam konsep perpolitikan Islam, itu adalah kemerdekaan manusia atas sampai di mana dia melakukan hal itu tanpa dilarang oleh syariat itu. Jadi ada batasannya. Kalau itu dilarang oleh syariat, jadi sampai di situlah batas kemerdekaan dari manusia itu sendiri. Takbir.
Maka dari ketiga komponen pembangun ini, maka harus tampaklah bahwasanya pembangunan suatu negara baik dari aspek ekonomi, aspek politik, aspek pendidikan, sosio-kultural itu semuanya tidak boleh menyimpang dari kultur keislaman itu. Maka untuk melihat hal itu semua itu, manusia tidak bisa mengandalkan kemerdekaan pribadinya yang sudah terbatas itu. Dia juga butuh melihat dengan kacamata kenabian. Nah, bagaimana yang dimaksud kacamata kenabian? Apakah ada kacamata bertuliskan nabi gitu. Bagi Al-Maududi itu, sudut pandang melihat alam semesta ini itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana para nabi melihat alam semesta ini itu. Nah, bagaimana nabi itu melihat alam semesta ini itu? Para nabi memandang alam semesta ini itu tidak, itu hanya memandang sebagai puncak dari ciptaan Tuhan itu. Sehingga para nabi itu memandang dirinya itu tidak akan melakukan apapun itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu sebelum ada perintah dari Tuhan. Subhanallah. Nah, sehingga kalau Al-Maududi itu ditanyakan apa faktor utama yang menyebabkan kemunduran suatu umat itu, tidak lain karena runtuhnya nilai-nilai ketauhidan itu. Lagi-lagi ketauhidan, kayak berputar-putar di tauhidannya. Nah, bagi Al-Maududi itu ya, umat manapun itu akan runtuh manakala nilai ketauhidan sudah tidak lagi dicanangkan itu. Sudah tidak mulai diajarkan, sehingga wajar jika Al-Maududi dididik sebelum umur 11 tahun oleh ayahnya sampai rela meninggalkan profesi pengacaranya hanya untuk menanamkan nilai-nilai ketauhidan itu. Tidak lain untuk menjadikan pribadi yang kokoh itu. Pribadi yang bisa diandalkan untuk mempertahankan asas keislamannya itu. Oke, sejauh ini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan itu. Enggak. Masih banyak sih. Ah. Oke. Oke. Saya akan mulai membahas tentang demokrasi itu. Barat itu mencanangkan bahwasannya demokrasi itu dinarasikan sebagai pemerintahan dari oleh untuk rakyat itu. Seperti itu. Nah, Al-Maududi juga hampir mengatakan hal demikian, bahwasanya seluruh masyarakat itu memiliki kekuasaan dan memiliki kekuatan untuk membentukkan hukum itu, dalam suatu ketatanegaraan itu. Nah, itu pandangan Al-Maududi sekilas tentang demokrasi itu. Namun Al-Maududi juga dengan keras menyangkal bahwa kedaulatan terbesar itu, ini yang sedikit geli bagi saya, dalam negara demokrasi itu dimiliki rakyat itu. Iya, ini dunia barat kan, dunia barat berkata demikian itu. Tapi bagi Al-Maududi, sungguh manusia itu sama sekali tidak memiliki kedaulatan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memiliki kedaulatan yang sepenuhnya. Jangan kalian, saya yang baca aja udah. Oke. Tapi memang Al-Maududi juga berkata demikian, bahwa prinsip utama itu
dari demokrasi itu adalah khilafah rakyat. Khilafah rakyat itu adalah kepemimpinan rakyat itu. Nah, kekuasaan yang ada di tangan rakyat itu. Karena kalau berbicara di ketiga aspek ini, kata Al-Maududi, kalau secara tauhidiyah, secara hukum syariat itu tidak ada, maka lihatlah real atau jalan yang pernah ditapaki oleh para nabi itu. Namun jika jalan yang ditapaki oleh para nabi itu tetap tidak ada itu untuk memecahkan persoalan perpolitikan di suatu negara, maka manusia diberikan kewenangan untuk memutuskan secara mufakat. Dan itu juga harus berdasarkan dari konsensus para umat muslim itu. Tidak bisa hanya sebagian dan tidak bisa hanya sebatas keterwakilan itu. Dan kenapa Al-Maududi begitu kontranya terhadap pemikiran barat tentang demokrasi itu? Karena bagi Al-Maududi itu, demokrasi barat yang diusung oleh barat itu hanyalah adalah bagian dari tangga pertama untuk melanggengkan hukum besi oligarki. Bahwa apa maksudnya itu? Bagi Al-Maududi dalam negara demokrasi barat yang katanya itu dari rakyat itu pada hakikatnya adalah persekongkolan antara para elit penguasa. Ya, persekongkolan adalah antara para elit penguasa yang semuanya itu saling bekerja sama untuk menentukan kebijakan perpolitikan. Tanpa harus menanyakan aspirasi masyarakat itu. Oke. Jadi saya sekarang tengah diberikan suguhan materi yang saya sampaikan sekarang sama halnya hampir sama mungkin tidak jauh beda dengan materi yang telah saya sampaikan di politik Islam kemarin tuh. Maksudnya apa? Kalau kita lihat misal tidak usah jauh-jauh di Indonesia misal. Demokrasi yang berangkat dari barat itu adalah bagian dari persekongkolan berapa penguasa itu untuk menciptakan suatu kebijaksanaan politik itu. Yang itu untuk menguntungkan mereka itu. Mengapa? Karena sejauh ini pun tidak pernah ada aspirasi rakyat yang dimasukkan di dalamnya. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa Al-Maududi menolak terhadap demokrasi barat itu. Karena lagi-lagi kedaulatan itu semuanya ada di Allah itu. Nah, namun bagaimana itu jika kedaulatan sedangkan masyarakat diberikan kewenangan untuk menyampaikan aspirasi, membangun kebijaksanaan itu. Maka kata Al-Maududi saat dalam satu konsensus untuk mendapatkan mufakat itu, maka tidak boleh keluar dari masyarakat yang melakukan konsensus di sana tidak boleh melangkahi atau melewati dari syariat Islam itu sendiri. Nah, dari pemikiran yang demikian, maka lahirlah yang namanya teori teodemokrasi ala Abul A'la Al-Maududi. Terus bagaimana memahami tentang konsep kedaulatan Tuhan itu dalam teori teodemokrasi ini itu? Kata Al-Maududi sesimpel ini itu. Allah itu yang menciptakan alam semesta itu. Karena Allah yang menciptakan alam semesta, maka Allah yang memiliki kedaulatan atas segalanya itu. Nah, karena Allah memiliki kedaulatan atas segalanya itu, maka Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di buminya. Nah, penciptaan manusia itu tidak lain adalah keterwakilan Tuhan untuk mengolah alam.
Tapi lagi-lagi karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, maka Allah tetap memiliki kedaulatan utuh sepenuhnya. Sehingga seperti apapun kedaulatan yang diberikan kepada manusia, dia tidak boleh melangkahi apa yang pernah difirmankan atau apa yang pernah diajarkan oleh Allah itu sendiri. Jadi sesimpel itu kata Al-Maududi. Subhanallah. Takbir, takbir, takbir itu. Oke. Tapi dalam hal ini tuh, Al-Maududi meskipun dari tadi kan Allah terus, syariat terus. Tapi Al-Maududi tidak pas mengklaim bahwasanya konstitusi dalam suatu negara itu harus Al-Quran. Ya, stop sebentar, Le. Stop sebentar. Cek, oke. Bisa mulai ya, oke. Kembali ke tadi statement tadi. Pertama, saat berbicara konstitusi itu harus diberikan pemahaman terdahulu bahwa negara bagi Al-Maududi itu adalah hanya sebatas fasilitas untuk kelangsungan hidup dari masyarakat. Nah, tapi kendati pun Al-Maududi tidak menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi dalam suatu negara, Al-Maududi tetap memberikan pemahaman bahwasanya konstitusi itu adalah administratif yang tertulis dari negara, dan semua itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai syariat itu. Hukum-hukum yang terbangun di dalamnya sebagai pijakan dalam suatu pembangunan negara itu tidak bisa keluar dari syariat Islam itu. Jadi mungkin Rocky Gerung pernah berkata demikian itu. Negara itu harus dibangun oleh ayat-ayat konstitusi itu. Jangan dibangun dari ayat-ayat suci. Rocky Gerung itu. Al-Maududi sebenarnya mengatakan demikian itu. Dia tidak ingin konstitusi. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Seandainya Al-Maududi itu tidak menginginkan hal yang demikian, dia sudah cukup menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi negara itu. Tapi tidak bagi Al-Maududi itu. Konstitusi itu ya konstitusi sendiri itu. Hal yang tertulis secara mandiri itu. Tapi tetap hasil dari perahan intisari Al-Quran itu, syariat Islam itu. Oke. Jadi kalau kita lihat runtutan dari tadi itu, kita memang pada poinnya itu tidak bisa terlepas dari ketiga ini itu. Kekhilafaan itu. Lantas apa sih yang membedakan poin ketiga ini antara Al-Maududi dengan para pemikir muslim lainnya itu? Yang ini yang mungkin yang membuat saya yakin berani membahas tentang ini tanpa takut digeruduk untuk dibubarkan sebagai oknum dari HTI. Iya, saya berani menjelaskan ini. Para pemikir muslim lain itu memandang bahwasanya khilafah itu adalah suatu pemerintahan yang sifatnya general itu. Atau apa ya? Sifatnya kelompok itu. Jadi bagi pemikir muslim lain itu, saat berbicara khilafah itu adalah suatu sistem pemerintahan secara kelompok itu. Dan memang pada semuanya itu condong untuk mendirikan daulah Islamiyah, itu kan. Tapi tidak itu. Bagi Al-Maududi, khilafah itu sifatnya bukan komunal itu. Sebelum berbicara secara general lebih dalam itu, justru khilafah bagi Al-Maududi itu adalah hal yang sifatnya personal itu, otoritas yang sifatnya personal itu. Iya, jadi setiap orang itu adalah khilafah bagi dirinya sendiri.
Khilafah sebutan dari Al-Maududi. Kenapa demikian itu? Karena bagi Al-Maududi itu, setiap orang memiliki hak yang sama, setiap orang memiliki kewajiban yang sama untuk membangun negaranya. Dan setiap orang memiliki hak untuk membangun negaranya, manakala dalam negara itu tidak tercantum dalam pemecahan permasalahannya secara tauhidiyah tidak ada, risalah Nabi tidak ada, maka poin terakhir itu khilafah. Jadi ini mungkin yang menjadi pembeda antara Al-Maududi dengan pemikir-pemikir lainnya itu. Ya. Ada yang beda, ada yang baru. Oreo. Lantas apa sih yang membedakan antara proyek demokrasi barat itu dengan teodemokrasi dari Al-Maududi? Saya buat bagan dulu ya. Mau dihapusin? Berapa menit? Jadi ini yang membedakan pertama gitu. Dalam dunia barat itu, dalam pemikiran barat, demokrasi barat itu ya secara konseptual itu. Itu dari rakyat itu. Sebagai pemilik kedaulatan tertinggi itu. Itu ada wakil parlemen itu. Ya, wakil kita itu ya, tukang ngambil enak-enak buat kita itu. Nah, baru ada instrumen mandat itu. Dari instrumen mandat atau hukum tadi ke rakyat lagi itu. Itu demokrasi barat. Sehingga kata Abu La'la al-Maududi ini tidak heran kalau dia itu menganggap ini suatu wujud dari persekongkolan itu untuk memanfaatkan rakyat itu. Start memang di rakyat, finish di rakyat itu. Tapi di sini ada persekongkolan untuk menciptakan besi dari oligarki tadi itu. Nah, ini dunia barat itu. Tapi kalau dalam teodemokrasi itu, kita baca syahadat dulu. Allah itu sebagai kedaulatan tertinggi. Allah. Nah, baru setelah itu ada mandat syariat Nabi. Atau kalau kita pahami mungkin simpelnya hadis itu. Atau apa yang pernah dicontohkan oleh para nabi itu. Nah, dari mandat syariat Nabi itu dileburkan ada yang namanya instrumen pelaksana syariat itu. Instrumen pelaksana syariat itu pada jajaran pemerintahan tadi itu. Nah, jadi agar ini tidak lepas, tidak hanya dapat mengatasnamakan sebagai penerus Nabi atau sebagai wakil Tuhan itu, maka ada panah ke atas lagi. Bahwasanya apa yang dimandatkan di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan ini. Dan kalau sudah tidak bertentangan dengan ini, pastinya tidak akan menyalahi apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nanya kok. Iya. Saya selesaikan dulu yang ini dulu ya. Baru terakhir itu ada rakyat atau sebagai khalifah kolektif. Sebagai subjek, sebagai objek juga di sini rakyat. Nah, rakyat tidak hanya sebatas objek, tapi dia juga bisa menjadi subjek sehingga ada panah yang ke atas untuk ke instrumen pelaksana syariat tadi gitu. Oke, silakan mungkin ada pertanyaan. Udah. Ada materinya, tapi silahkan bertanya dulu biar saya ada waktu istirahat. Oke.